Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati wa madati wa karamati fid darini amin. Fa idza domina al-malik jaza tasarrufuhu bi jami'il makhrusi bai'an wa ghairah. Apabila telah menerima tanggung jawab oleh pemilik, apabila telah menerima tanggung jawab oleh pemilik yang dibebankan oleh tukang tebak kharis, niscaya boleh tasarufnya pemilik, bertindaknya pemilik pada seluruh yang sudah ditebak, bai'an dengan cara dijual, wa ghairahu dan yang lain-lainnya. Amma qabla al-kharsi, adapun sebelum ditebak, adapun sebelum diperkirakan, fa fit tahdzibi, niscaya maka di dalam kitab tahdzib, la yajuzu lahu an yakula syai'an, tidak boleh baginya pemilik bahwa dia memakan akan sedikit pun, wala an yatasarrafa fi syai'in, dan tidak boleh bahwa dia bertindak, berbuat pada sedikit pun. Mau diambil dibawa untuk pengajian, ambil mau disedekahkan, ambil mau dimakan-makan, ambil untuk jamu tamu, enggak boleh sedikit pun. Apalagi diambil dikit untuk dijual. Nah, walaupun menerka hasil daripada sebuah korma, kebun korma, anggur, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau mau untuk diambil, mau untuk dimakan, wajib hukumnya untuk melakukan khirs. Fa illam yab'asil hakimu kharisan, apabila tidak mengirim oleh hakim, apabila tidak mengirim oleh hakim akan kharis, si tukang terka, aw lam yakun hakimun, aw lam yakun hakimun, atau memang tidak ada hakim. Hari ini kalau kita bikin ladang korma di Indonesia, itu tidak akan ada pemerintah ngurus hasil korma kita. Lam yakun hakim, tahakama ila adilaini, niscaya meminta keputusan ia seseorang kepada dua orang adil, yakhrusani alaihi, yang akan menerka keduanya dua orang adil atasnya seseorang. Ini kalau nggak ada hakim. Saya rasa di Indonesia kalau ada kebun korma hari ini, yang mereka pernah tampilkan bahasanya kami berhasil membudidayakan korma dan bisa dipanen. Saya rasa dari pihak pemungut zakat pun sebuah dari Basnas itu mungkin dianggap sebuah perkara yang tidak terfikirkan untuk mengirim si kharis. Dan untuk mencari kharis juga di Indonesia, di Padang mungkin nggak ada.
Kecuali kalau kharis daging hewan itu mungkin. Itu biasa pedagang daging itu dia bisa memprediksi ini dagingnya sekian. Nah, kalau kita orang-orang mencari hewan korban itu kharisnya sering meleset. Kata pemilik sapi ini dagingnya 80 kilo, ketemunya 50 kilo, 30 kilo hilang. 30 kilo hilang kali 120.000, itu udah berapa? Hah? 100.000 30 kilo 3 juta 3.600.000. Nah, kalau kehilangan 3.600.000, beli sapi harga 17, harga sapi 17,5, berarti kekurangannya harusnya sapi itu harganya cuma 14 juta. Ini kharis kita dengan daging korban saja belum bisa, apalagi dengan korma. Nah, kalau dia di daerah Bogor itu kharis tentang isi daripada ubi atau ketela pohon, itu biasa. Saborong nih, ada kebun ubi diborong oleh toke ubi. Nah, itu udah biasa dengan kharis. Nah, dengan kurma belum ada. Nah, dan sudah ada beberapa kebun kurma yang berhasil di Indonesia. Nah, kalau kejadiannya di Indonesia, kita masuk dalam kasus yang ini. Lam yakun hakim, tidak ada pihak pemerintah yang menugaskan daripada menerka pohon hasil pada korma. Maka solusinya adalah tahakama ila adilain. Dia akan minta keputusan kepada dua orang adil yang akan menerka kedua-duanya atas namanya seseorang. Cari dua orang. Kalau nggak ada di Indonesia, impor dari Arab untuk menghitung pohon kurma. Mungkin secara online juga bisa. Videokan setiap batang kurma itu sekeliling. Wala madkhala lil khasi fil hab. Tidak ada masuk dalam terka dalam biji-bijian. Tidak ada tempat masuk bagi terka-terkaan di dalam biji-bijian. Li'annahu la yumkinul wuqufu ala qadrihi. Karena sesungguhnya biji-bijian tidak mungkin dipastikan di atas kadarnya biji-bijian karena tertutupnya biji-bijian. Maka untuk biji-bijian dipanen dulu, dijemur, baru ditimbang. Enggak ada nerka padi. Padi ditebak, diterka-terka, ini berapa kilo kira-kira nih, coba lihat sawah saya. Enggak mungkin diterka. Kenapa? Lihat pojok sini, paling 1 meter, kita bisa lihat 2 meter. Nah, meter ketiga ke sana tuh enggak tertutup sama kawannya. Dan enggak mungkin setiap rumpun padi itu dimasuki. Nah, jadi bab kharis hanya berlaku sama kurma dan anggur. Titik. Selesai kasus kharis atau al-khirs, sudah diputuskan si pemilik kena zakat 100 kilo misalnya. Kemudian ditunggulah berlalunya zaman, waktu. Kemudian datang pemungut zakat. Di korma sudah dipanen. Kemudian 100 kilo ditagih, kata dia enggak ada. Walawid da'an maliku halakal makhrus kulli au ba'di. Jikalau menuduh oleh pemilik akan rusaknya yang sudah diterka, hancurnya yang diterka, semuanya atau sebagiannya, bisababin khafiyin, dengan sebab yang tersembunyi, contohnya sarikatin, dicuri, atau zahirin urifa, sebab zahir yang diketahui, contoh karena dingin, karena dirampok,
Mencuri sama rampok beda. Kalau mencuri sebab khafif, sedangkan dirampok itu sebab zahir. Karena definisi rampok itu sendiri mengambil harta secara kekerasan. Enggak ada perampok sediam-diam. Kalau diam-diam namanya pencuri. Nah, maka dalam kasus pencurian jangan diminta saksi. Tidak akan ada saksi dalam kasus pencurian. Karena definisi mencuri itu sendiri mengambil harta secara diam-diam. Tapi kalau untuk perampokan itu ada kasusnya, ada saksinya. Disebutlah dia sabab zahir. Kemudian bilalang, jarad. Kemudian nuzulul askar, singgahnya tentara. Singgahnya tentara. Berarti ini perkara maklum. Perkara maklum dari zaman itu, enggak tahulah kalau zaman sekarang. Itu dianggap sebuah musibah kalau tentara singgah di kedai atau tentara singgah di kebun. Itu bisa habis isi kebun. Enggak tahu kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu dia nuzulil askar, sempat menjadi tempat singgah daripada tentara. Sudah, mana zakat yang diterka bulan lalu? Hendak enggak bisa dipanen. Kenapa? Karena musibah saya. Apa musibahnya? Sempat pasukan singgah di situ. Habis buahnya mereka makan. Nah, wa tuhima fil halaki bih, dan dicurigai, wa tuhima fil halaki bih, dan dicurigai ya seseorang dalam hal binasanya buah dengan sebab yang telah disampaikan. Suddiqa biyamini, maka dibenarkan ia pemilik dan sumpahnya. Cukup disuruh dia bersumpah, maka zakat tidak wajib diambil dari dia. Kalau dia tidak mau bersumpah, maka zakat akan diambil darinya secara paksa. Wa illam yattaham fi dzalik, jika tidak dicurigai ia pemilik dalam hal tersebut, jika tidak dicurigai ia pemilik dalam hal tersebut, kenapa kita enggak curiga? Karena semua orang tahu bahwasanya kebun si fulan sudah dicuri orang, sekampung orang tahu. Atau kebun si fulan sudah dimakan oleh bilalang, kebun si fulan dirampok oleh perampok. Suddiqa bila yaminin, niscaya dibenarkan ia pemilik tanpa perlu bersumpah. Fa illam yu'raf al-zahiru, maka jika tidak diketahui akan penyebab yang zahir, apabila tidak diketahui penyebab yang zahir, penyebabnya zahir tapi enggak ada orang tahu. Katanya kebunnya dirampok, sekampung enggak ada yang tahu soal kasus perampokan. Katanya kebunnya habis karena dijarah oleh tentara, dan satu kampung di sana enggak ada orang tahu bahasanya tentara pernah masuk ke situ. Itu maknanya sababnya zahir tapi tidak diketahui. Tuliba bi bayinatin bi wuqu'ihi, niscaya dituntut ia seseorang dengan saksi dengan terjadinya penyebab zahir. Mana saksi kamu dua orang yang melihat bahasanya tentara memang pernah masuk dan singgah di kebunmu? Menurut pendapat sahih, kenapa perlu diminta saksi? Liimkaniha, karena mungkinnya sesuatu. Karena mungkinnya sesuatu. Karena bisa saja kejadian di kampung itu enggak ada satu pun yang tahu masyarakatnya, cuman dia yang korban yang tahu. Itu bisa saja. Kalau sababnya zahir. Kalau sebabnya khafi, enggak boleh minta saksi. Jangan minta saksi di sebab yang khafi.
Tanya sama orang kampung, ada nggak pencuri masuk? Nggak ada. Mana saksi kamu ada pencuri masuk? Ini susah. Pencuri kok minta saksi? Nah, lihat di sini redaksinya. Kalau sababnya zahir dan tidak ada yang tahu, maka perlu minta saksi. Setelah ada saksi, summa yusaddaqu biyaminih, kemudian dibenarkan orang tersebut dengan sumpahnya pada soal binasanya kebun atau hasil pertanian dengan sebabnya sebab, bihi dengan sebabnya sebab. Oke, ada dua orang mengatakan, benar Pak Hakim, ada tentara masuk jam 3 malam, mereka masuk. Mereka singgah di kebun si fulan itu hanya sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi enggak ada lagi jejaknya. Nah, ada masyarakat yang tahu. Oke, diterima, tentara ada masuk, singgah di kebun dia. Sekarang coba kamu bersumpah bahasanya hasil kebun kamu yang sudah dikira 2 minggu yang lalu itu hilang gara-gara tentara tersebut. Jangan-jangan gara-gara tentara kamu. Kan bisa saja itu pemilik jam 3 malam dipanen kurmanya, pagi-pagi dia sibuk, katanya hilang. Pencuri teriak pencuri, maling teriak maling, hilang, Masya Allah kebun saya hilang, dirampok orang tadi malam. Padahal dia sama keluarganya nurunin karena mau lari dari kewajiban zakat. Nah, itu sebabnya perlu ada saksi 2 orang yang mengatakan ada memang terjadinya belalang, turunnya pasukan, terjadinya perampokan. Kemudian setelah itu baru diminta bersumpah kalau kebunnya lenyap dengan sebab tersebut. Wasani, menurut pendapat yang kedua, tidak perlu saksi. Yusaddaqu biyaminihi bila bayinatin, dibenarkan ia pemilik dengan sumpahnya tanpa perlu saksi. Dibenarkan ia pemilik dengan sumpahnya pemilik tanpa perlu saksi. Li'annahu mu'tamanun syar'an, karena sesungguhnya pemilik itu dipercaya pada syarak. Wal yaminu fima dzukir mustahabbatun, sumpah pada kasus yang telah kita sampaikan tadi itu hukumnya sunnah. Sunnah bersumpah, enggak wajib. Kalau dia enggak mau, enggak boleh dipaksa. Wakilah, menurut pendapat yang kedua, bukan sunnah, wajib. Titik. Nah, yang barusan kita bahas itu kalau pemilik mengatakan kebun saya sudah habis karena diambil pencuri, kebun saya habis karena dirampok, kebun saya habis karena cuaca dingin. Dia menyebutkan penyebabnya. Bagaimana kalau dia cukupkan di atas dakwal halak? Walawit tasara ala dakwal halak, jikalau mencukupkan, membatasi ia seseorang di atas menuduhkan binasa, menuduhkan hancur, hasil kebun saya hancur, itu saja disebutkan, enggak ada disebutkan kenapa penyebabnya. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Fal mafhumu min kalamil ashab qabuluhu ma'al yamin, maka pendapat yang dipahami dari kalam murid-murid Imam Syafi'i itu diterimanya tuduhan binasa tanpa menyebutkan sebab, ma'al yamini berserta sumpah, hamlan ala wajihin yugni anil bayyinah, menempatkan kepada wajah yang tidak memerlukan saksi. Di atas kan ada pendapat tadi, kan bisa saja dibenarkan tanpa saksi. Nah, kalau kita tempatkan kasus ini ke kasus yang itu, maka kesimpulannya adalah orang yang mengatakan hasil kebunnya hancur tanpa menyebutkan penyebab juga bisa dibenarkan dengan sumpahnya. Berkata ia Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, wa huwa kama qala Rafi'i,
Dan dianya perkataan Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab persis dengan perkataan yang dikatakan oleh Imam Rafi'i. Apa kata Imam Nawawi di sana? Walau qala, jikalau berkata ia seseorang, halaka biharikin waqa'a fil jarid. Qala halaka biharikin waqa'a fil jarid, telah binasa ia hasil kebun dengan sebab kebakaran yang terjadi pada tempat penjemuran. Jikalau berkata ia pemilik, halaka, telah binasa, telah habis ia hasil tani, hasil kebun, biharikin dengan sebab kebakaran yang terjadi pada tempat pengeringan, tempat penjemuran. Wa alimna, dan kita tahu, annahu lam yaqa' fil jarin harikun, sesungguhnya tidak terjadi pada tempat penjemuran oleh kebakaran. Niscaya lam yubala bi kalami, tidak dipedulikan perkataannya seseorang. Mana korma bapak sebulan yang lalu kami tebak, kok enggak dibayar-bayar? Kami datang ke kebun dah habis semuanya. Apa kata bapak tani itu? Korma saya kebakar di tempat pengeringan. Memang bapak mengeringkan korma di mana? Tunjukkan tempatnya. Kita lihat ke tempatnya itu, enggak ada bekas kebakaran sama sekali. Di tempat pengeringan tidak ada bekas kebakaran. Maka kata-kata si pemilik kebun itu tidak dipedulikan. Artinya tetap saja dia dituntut untuk bayar zakat sesuai dengan hasil terkaan 2 minggu yang lalu. Walau idda'a khaifah, hak atau hak, curang mungkin. Apa lihat haif, nah betul, haif dari hafa. Apa? Aniaya, curang. Jikalau menuduhkan ia pemilik akan kecurangan kharis, kecurangan si tukang terka, fima kharasahu, pada sesuatu yang telah menerka ia si tukang akannya, atau walatahu fihi, tersalahnya si tukang terka dalamnya menerka, bima yab'adu, dengan jumlah yang sangat jauh, dengan jumlah yang sangat jauh, lam yuqbal, niscaya tidak diterima ia kata-kata pemilik. Dua minggu yang lalu tukang terka sudah datang, memperkirakan hasil korma basahnya 500 kilo. Kemudian korma keringnya akan menjadi 400 kilo. Zakatnya adalah 1/10
maka dia wajib zakat 40 kilo. Dah wajib zakat belum? Belum. Nah, salah. Tukang terka katakan nih hasil korma basahnya 700 kilo. Kemudian korma keringnya itu bisa menghasilkan 500 kilo. Zakatnya 50 kilo. Dah setuju? Dah dibuat materainya, catatan, stempel ambil zakat Al-Kharis, tertanda Datarandes Haji Mustafa Yaqub misalnya. Lepas itu 2 minggu setelahnya datanglah pemungut zakat. Mana zakat bapak? Katanya curang kemarin tukang terkanya itu, nggak ada 700 kilo, hanya 650 kilo. Itu kemarin tukang terkanya salah, itu bukan 700, hanya 650 kilo. Diterima nggak komplainnya? Diterima nggak komplainnya? Diterima nggak komplainnya? Hah? Terima nggak? Diterima. Kenapa diterima? Nggak jauh, 700 dan 650 nggak jauh. Tapi kalau dibilang nggak 700, cuma 500, oh ini nggak diterima. Itu makna fima yab'adu. Dia komplain, dia katakan curang tukang terkanya, salah tukang terkanya dengan jumlah yang jauh daripada hasil terka. Terka bilang 700, dia bilang 500. Tapi kalau terka bilang 700, dia katakan 650, cuma 670, itu diterima kalau kurang-kurang 30 kilo. Nah, kalau sekiranya dikatakan kata tukang terka hasilnya 300 kilo, yang ketemu saya cuma 250 kilo, diterima enggak komplainnya? 300 kali 250 jauh atau dekat itu? Hah? Jauh atau dekat? Jangan antum ambil jarak 50 kilo. Kalau jumlahnya besar 50 kilo dekat, kalau jumlahnya kecil 50 kilo jauh. Nah, 300 ke 250 kilo itu jauh. Komplainnya diterima enggak? Hah? Diterima juga. Nah, karena dia enggak wajib zakat, ngapain kita urus? Kan dia enggak wajib zakat, cuma 300 kilo. Mau dibilang 100 kilo pun enggak ada masalah. Nah, mau enggak wajib zakat. Kecuali panen. Nah, panen di awal tahun. Kalau panen di awal tahun diterima, enggak diterima komplainnya. Kenapa? Karena akan ada kemungkinan panen di ujung tahun. Nah, kalau panen terjadi di tahun yang sama, jumlahnya akan dihitung dalam satu nisab. Disempurnakan panen awal tahun dengan akhir tahun. Wa ibaratur raudati ka asliha fil ula. Ibarat kita raudhah sama dengan asal raudhah fil ula, pada kasus pertama. Mana kasus pertama? Hah? Mana kasus pertama? Hah? Kebakar? Haifal kharis, curangnya si tukang terka. Ibarat kita raudhah dan asal raudhah untuk kasus pertama, kalau tuduhannya tukang terka itu curang, lam yultafat ilaihi, tidak dipedulikan kepadanya seseorang. Kama law da'a mailal hakim, sebagaimana kalau menuduh ia seseorang condong hakimnya. Mailal hakim, condong hakimnya. Saya kalah di pengadilan karena hakimnya condong atau berat sebelah.
atau bohong saksi. La yuqbalu illa bibayyinah, tidak bisa diterima kecuali dengan saksi. Wa fi tsaniyah, untuk kasus kedua, yaitu katanya tukang terkanya salah, lam yuqbal fi hatti jami'ihi, maka tidak diterima ia tuduhan untuk menghapus seluruhnya yang dia katakan. Berapa mangsalahnya? Kata dia 50 kilo bedanya. Tidak diterima untuk menghapuskan 50 kilo itu, tapi bisa diterima menghapuskan yang ada kemungkinan darinya. Kalau jumlahnya ada kemungkinan, itu bisa dihapuskan. Misalnya setelah pemilik zakat katakan tukang terka yang dikirim oleh hakim kemarin itu salah prediksi, dia temukan 700 kilo, tapi menurut saya hanya yang kami temukan hanya 650 kilo. Berarti bedanya 50 kilo. Kemudian apakah kita akan hapuskan 50 kilo dari kewajiban zakatnya? Kata musannaf, tidak. Untuk semua yang dia katakan itu tidak. Kita akan merujuk kembali kepada si tukang terka. Coba kamu pertimbangkan lagi. 700 kilo kamu katakan, 650 kilo kata si pemilik. Kata tukang terka, kalaupun meleset terkaan saya paling 30 kilo, nggak sampai 50 kilo. Oke, dikurangi 30 kilo. Bukan semua diomongin oleh pemilik, tapi kemungkinan kurang yang bisa diterima oleh tukang terka, pada jumlah itulah yang dikurangi nilai zakatnya. Itu kaul yang kedua. Lam yuqbal fi hatti jami'i, tidak diterima perkataan si pemilik untuk menghapus seluruhnya. Seluruhnya artinya seluruh yang diomonginnya, kurangnya 50, tapi diterima untuk menghapuskan muhtamalimin, yang ada kemungkinan atau sesuatu yang bisa jadi darinya kurang. Wajhani, dua pendapat. As-sahhuhuma yuqbalu, yang kuat diterima. Atau bimuhtamal, itu dibaca dengan fathah mim, au bimuhtamalin, kubila fil asahi. Au bimuhtamalin, ini diatap ke bima yab'adu. Maka ulang amilnya adalah walawidda'a khaifal kharis, jikalau menuduhkan ia pemilik akan curang penerka, awwalatahu, atau tersalahnya yang menerka, dengan jumlah muhtamalin. Nah, kecurangan atau kesalahan dengan jumlah yang muhtamal, ya bisa saja. Kubila, diterima ia perkataan atau tuduhan pemilik menurut pendapat ashab. Nah, seperti tadi, hasil yang disampaikan oleh penerka 2 minggu yang lalu, korma basah 700 kilo, kalau dikeringkan menjadi 600 kilo. Kata pemilik, oh enggak, kami enggak jumpa 650 kilo, 600 kilo, tapi yang kami jumpa hanya 580 kilo, beda 20. Oh, kalau beda 20, kata penerka itu bisa saja, itu namanya diterka, kan enggak dihitung. Nah, kalau jumlah perbedaan tersebut muhtamal, bisa saja diterima, bisa saja kemungkinan yang terjadi, kubila, diterima perkataannya menurut pendapat ashab. Wa sadiqun fima fi raudhah ka asliha, dianya seseorang itu benar
dianya seseorang itu benar bima fi raudati ka asliha, dengan redaksi yang ada dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah, annahu in kana fawqa ma yaqa'u bainal kailaini ka khamsati awsukin fi mi'atin kubila. Sesungguhnya pemilik atau sesungguhnya perbedaan jumlah, jika ada ya perbedaan jumlah di atas sesuatu yang terjadi antara dua takaran, sesuatu yang terjadi di antara dua takaran seperti 5 wasak dalam hitungan 100. Nah, penerka bilang 100, dia bilang 95, kubila, bisa diterima. Fa ini tuhima hulifa, maka jika dicurigai ia seseorang tetap disumpahkan. Memang jumlah yang dia katakan itu 20. Nah, tapi kita curiga sama dia. Kenapa kita curiga? Karena dia pakar hukum zakat. Nah, dia mengerti tentang hukum zakat korma. Kalau kita tuduhkan kurang 10 kilo, 20 kilo, pasti pemerintah terima, pasti petugas zakat terima. Maka dia katakan setiap tahun dia kurangi 20 kilo daripada yang ditetapkan oleh yang nerka. Artinya setiap penerka yang datang ke tempat dia itu salah melulu. Nah, tapi kurangnya 20 kilo cuman. Yang menurut dia itu jumlah yang ditoleransikan oleh pihak amil zakat. Akhirnya kita curiga, masa tukang terka kami salah melulu di kebun kamu? Kebun yang lain betul saja dia, ke sini kok salah melulu? Curiga, jangan-jangan kamu bohong. Lumayan itu, korup 20 kilo. 20 kilo zakatnya berapa? 2 kilo. Nah, sekilo berapa? 100.000. 2 kilo 200.000, lumayan dia bayar upah gerobak. Nah, akhirnya dia disumpahkan. Maksudnya istihbaban, sumpah sunat, bukan wajib. Wakilah pendapat kedua katakan wajib, enggak sunat disuruh bersumpah. Kalau kita curiga sama dia, wajib dia bersumpah. Kalau dia enggak mau bersumpah, tetap akan diambil zakat menurut hitungan si tukang terka. Sebagaimana menyebutkan Imam Nawawi akannya pendapat dalam Syarah Muhadzab. Wa in kana qadra ma yaqau bainal kailain, ingkana, jika ada ia perbedaan jumlah, jika ada ia perbedaan jumlah antara yang dikatakan oleh si penerka dengan yang dikatakan oleh pemilik, kadar sesuatu yang terjadi antara dua takaran, kadar sesuatu yang terjadi antara dua takaran seperti wasak dalam 100, satu wasak dalam 100. Wadda'ahu ba'dal kailain, dan dia menuduhkan kekurangan jumlah itu setelah ba'da atau bi'addi. Ba'da kailain, setelah dua takaran. Fawajihani, maka dua pendapat. Salah satu dari dua pendapat la yuhattu, tidak akan dikurangi jumlahnya, karena kemungkinan anna nafsa waqa'a fil kail, anna nafsa waqa'a fil kaili,
Nafsa atau naqsa? Nafsa, naqsa, naqso. Kata antum apa? Nafsa. Yang betul naqso. Nah, lihtimali anna naqso, karena kemungkinan sesungguhnya kekurangan itu terjadi dalam menakar. Walau kila thaniyan, kalaulah ditakar kali kedua, lawafa, sungguh akan cukup. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yuhattu, tetap dikurangi, karena sesungguhnya takaran itu yakin, sementara khirsu adalah takhmin, takhmin prediksi. Fal-ihalatu alaihi aula, maka menempatkan kepada takaran itu lebih baik. Nah, jadi kalau perbedaan jumlah yang dikatakan oleh si orang menerka dengan si pemilik, perbedaan itu terjadi kadar yang terjadi antara dua takaran. Terjadi antara dua takaran. Misalnya kita hitung sekali takar, misalnya 1000, diulang lagi oleh kawan setelahnya, bisa mendapatkan 950 misalnya, atau 995. Jadi jumlah itu adalah jumlah karena perbedaan dalam menakar. Dan si pemilik mengatakan ini setelah 2 kali ditakar ini. Saya hitung sekali dapat sekian, saya hitung sekali lagi, persis sama dapatnya. Apakah kekurangan itu diterima sehingga dihapuskan zakat darinya? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, tidak diterima, tetap sesuai yang dikatakan oleh si yang menebak, yang menerka, karena kemungkinan kekurangan itu terjadi dalam menakar. Nah, dalam menakar kekurangan itu, kalau ditakar lagi pasti pas. Pendapat kedua mengatakan tetap dikurangi. Kenapa? Karena takaran itu yakin, sementara hasil yang dikatakan oleh tukang terka itu kan prediksi. Kembali kepada yang yakin lebih aula daripada prediksi. Wazada, lebih aula, wazada dan lebih baik, atau wazada. Wazada ini kemana ini? Fal-ihalatu alaihi aula titik wazada qultu hadza aqwa. Wazada menambahkan oleh Imam Nawawi, qultu, inilah yang kuat. Nah, pendapat yang kedua yang kuat. Wa sahhaha Imamul Haramain al-awwal, tapi menganggap sahih oleh Imam Haramain pendapat pertama. Enggak perlu dipedulikan atau diperhitungkan komplain daripada pemilik. Wa kadza qala fi Syarh Muhadzabi, begitu juga perkataan Imam Nawawi dalam Syarh Muhadzab mendukung pendapat pertama. Dan di dalam sebagian naskah Syarah Imam Rafi'i, wa asahhuhuma badalun wasani wa asahhuhuma badalun wasani wa yuwafiquhu tashihul muharrar.
Ya Karim, apalah beliau tulis itu? Asahuma badalun wasani yuwafiquhu tasihul muharrar. Pendapat yang kuat dari kedua-duanya badal. Badal apa? Di dalam sarah qul yubi asahuma yuqbalu. Nah, tidak ada bahasa badalun. Asahuma badalun. Wa fi ba'di nusakhi sahih Rafi'i, di dalam sebahagian naskah syarah Imam Rafi'i ada redaksinya begini, wa asahhuhuma badalun. Yang kuat dari kedua-duanya dua kaul adalah diganti. Nah, diganti nilai zakat yang ditentukan oleh orang menerka dengan apa yang dikatakan oleh yang memiliki, karena dia sudah takar sendiri. Itu mana badal. Wasani, dan pendapat yang kedua, wa yuwafiquhu tasihul muharrar, dan kaul yang kedua, dan sesuai akannya kaul kedua oleh tashih kita muharrar, yaitu yang mengatakan tidak perlu diterima komplain dari pemilik zakat. Di dalam syarah muhadzab taswirul imamil mas'alah ba'da fawati ainil makhrus. Nah, taswir imam, bentuk kejadian kasus yang diketengahkan oleh imam. Di dalam syarah muhadzab taswirul imamil mas'alah, gambaran kasus yang diketengahkan oleh imam itu setelah habis ain yang ditakar. Kan terjadi kasus tadi, ketika pemilik mau dituntut mengeluarkan zakat, kata pemilik terjadi kesalahan jumlah dalam penghitungan. Lalu disikapi oleh ulama fikih, kalau perbedaan jumlah itu kemungkinan, artinya wajar-wajar saja, diterimalah perkataan pemilik. Kalau enggak wajar, ditolak. Masalah yang barusan kita bahas itu di kasus kalau benda yang diperkirakan 2 minggu yang lalu itu sudah habis, sudah terjual semuanya, sudah enggak ada lagi. Artinya fa'in baqiya, kalau masih ada di rumah, uida kailuhu, barang yang ditakar kemarin sudah dipanen, sudah dikeringkan dan masih ada di rumah pemilik, belum ada yang dijual. Kalau itu pokok permasalahannya terjadi perbedaan jumlah, itu enggak perlu jawabannya kasusnya di atas, enggak perlu pendapat kedua, pendapat pertama, itu satu pendapat saja. Apa itu? Kita ulang hitungnya bersama-sama. Uida kailuhu, diulang menakarnya dan dikerjakan atau dilaksanakan sebagaimana hasil takaran.
walau da'a ghalatal kharis walam yubayyin qadran lam tusma' da'wahu. Jikalau menuduhkan ia pemilik salah orang menakar, tapi dia tidak jelaskan kadarnya, maka tidak didengarkan tuduhannya. Nah, kata pemilik, salah orang nakar kebun kurma saya. Memang berapa kurangnya? Entahlah berapa kurangnya, pokoknya dia salah. Nah, kalau begitu jawabannya itu nggak perlu dipedulikan. Tapi kalau disebutkan jumlahnya, oh sekian, 2 kaul. Kalau jumlahnya tersebut, maaf bukan 2 kaul, tergantung. Kalau jumlahnya tersebut wajar, diterima pengaduannya. Kalau jumlahnya tidak wajar, tidak diterima. Titik. Bab zakat naqad. Ada pertanyaan? Ya. Bagaimana kalau kebun anggur panen itu cuma sekali, tidak sekali panen, siapa yang dapat beli dijual? Iya. Kemungkinan zakatnya masih sama. Nah, itulah yang disebutkan tadi di awal pembahasan. Apa kira-kira bunyinya? Fa idza dominal malik jaza tasarrufuhu fi jami'il makhrusi, di awal yang kita bahas siang ini. Nah, fa idza dominal malik, apabila si malik sudah menerima kewajiban yang dikatakan oleh si tukang takar, maka boleh tasarufnya pemilik di seluruh yang sudah ditakar, dijual dan selain-lain sebagainya. Amma qabla al-kharsi, adapun kalau belum ditakar, di dalam kitab tahzib tidak boleh baginya memakan sedikit pun, dan tidak boleh dia bertasaruf pada sedikit pun dari barang tersebut, baik korma maupun anggur. Jadi kalau kita punya kebun korma, kebun anggur, kemudian sudah siap untuk dijual, kita nggak panen langsung kan? Kita akan panen sesuai dengan permintaan untuk menjaga kesegaran anggur. Bolehkah kita menjual kebun korma tersebut, anggur tersebut? Jawabannya tidak boleh. Harus kita datangkan dulu tukang takar. Nah, setelah datang tukang takar, dikatakan, dilihat-lihat, ini kebun bapak ini nggak sampai senisab. Nah, kalaupun nggak sampai senisab, si tukang takar harus meninggalkan catatan. Hasil anggur basahnya sekian, hasil anggur keringnya sekian, dicatat. Nah, catatan itu ada pada pemilik dan catatan itu ada sama si tukang takar. Gunanya nanti untuk apa? Jangan-jangan dia panen pula di ujung tahun ini. Kalau panen di tahun yang sama, kemarin sudah dibahas, akan digabungkan dalam menyempurnakan hitungan nisab. Maka perlu dicatat. Nah, setelah ditakar itu boleh kita ambil untuk dimakan, boleh kita ambil untuk dijual. Lalu musannaf katakan tadi, bab penakaran ini hanya masuk dalam buah-buahan, tidak masuk dalam biji-bijian. Padi enggak masuk, jagung enggak masuk, yang lain-lain enggak masuk. Kenapa? Karena yang namanya padi tidak ada istilah dikonsumsi atau dimakan sebelum dikeringkan. Nah, enggak perlu takar menakar di situ. Nah, itu caranya. Haram hukumnya diambil, haram hukumnya dijual sebelum sebelum bisa dipastikan jumlah takaran dari si tukang takar. Khair. Ya. San. Ya.
Di mana rumusnya? Angka di bawah apa namanya? Pemilang penyebut. Ada angka itu 1/4. Angka yang di bawah itu disebut pemilang atau penyebut? Saya juga ragu apa yang betul. Nah, angka yang di bawah itu berasal daripada masa siram kebun, masa yang diperlukan oleh tanaman untuk disirami. Itu angka yang di bawah. Angka yang di atas itu diambil dari masa siram pakai bayaran atau tanpa bayaran. Contoh kemarin apa? Masa siram padi berapa bulan? Katakanlah 4 bulan. Berarti angka di bawahnya 4. Katakanlah 5 bulan. Berarti angka di bawah itu 5. Masa siram padi 8 bulan. Berarti angka di bawah ada 8. Jadi angka di bawah itu ditentukan oleh masa penyiraman. Sekarang pakai air hujan berapa bulan? Sebulan. Berarti 1/8 kalau 8 bulan. 1/5 kalau 5 bulan. Nah, kalau pakai air berbayar berapa? 1 pakai air hujan. Sementara masa siramnya 5. Air bayar berapa? 4. Berarti 4/5. Nah, itu untuk menentukannya. Nah, kali-kali setelahnya itu bergantung rumusnya air hujan. Air hujan per 10 berarti 1/10. Air berbayar 1/20 berarti kali 1/20. Setelah ketemu rumus itu tinggal dikalikan kembali dengan hasil panen. Kemudian dijumlahkan, itulah hasil zakat. Kalau si yang terima tujuan dari si pemilik itu dibilang salah Iya. Belum. Misalnya ditakar oleh hasil daripada prediksi tukang takar 500 kilo. Kata pemilik salah. Berapa salahnya? Berapa bedanya? Enggak tahu saya. Kalau begitu, itu tidak perlu didengar dakwaannya. Itu paling ujung, Anda tahu? Nah, kalau dikatakan salah tukang takar tapi dia enggak bisa menyebutkan kadar salahnya berapa, lam tusma' dakwahu. Nah, sekarang disebutin berapa salahnya, berapa kurang nyaman? 50 kilo katanya. Dari jumlah 500 kilo dibilang nih salah dia 50 kilo. Itu dianggap sedikit atau banyak? Itu melesetnya banyak atau dikit? Banyak. Kalau banyak enggak diterima. Masa tukang takar dari 500 meleset jadi 50? Tapi kalau tadi ya tukang takar bilang 500, tapi yang saya temukan cuma 485. Kurang berapa? 15 kilo. Mungkin itu kekurangan. Mungkin wajar lah. Namanya terkaan itu kurang 15 kilo. Tapi kalau dibilang bedanya 50 kilo nggak diterima. Itu omong kosong itu. Kamu bohong berarti. Nah, setelah kita memastikan syarat daripada tukang takar cukup. Siapa tukang takar kemarin? Si Anu tukang takar, iyalah salah dia. Itu berarti kesalahan pihak pemerintah. Selama kita sudah melengkapi syarat si tukang takar. 1, kan ada tadi 1, ahli menakar. Yang kedua, adil. Yang ketiga, laki-laki. Yang keempat, merdeka. Syaratnya cukup. Ini tukang takar ahli. Tukang takar ahli datang ke kebun orang, bilangnya 500 kilo. Kata pemilik sudah saya timbang, sudah saya takar, nggak sampai 500, 450 cuman. Ah, kamu bohong, kamu curang. Langsung aja tolak mentah-mentah, kamu curang. Tapi kalau dia bilang beda 15 kilo,
tukang takar bilang 500, saya temukan cuma 485. Boleh, saya terima. Hah? Kenapa tak diterima? Padahal kan itu terkadang cuma prediksi saja. Karena tukang prediksi ini sudah terlatih. Lahu ilmu bil khirs. Dia punya kemampuan dalam menerka. Nah, kalau ibaratnya itu arsitektur, sekolah kuliah di bidang teknik sipil. Nah, luas rumah sekian kali sekian, 2 tingkat akan menghabiskan semen sekian, bata sekian, pasir sekian. Itu hasil perhitungannya. Lalu ada tukang yang kata, oh, lebih daripada itu yang kami dapatkan. Kamu curang, kamu korupsi berarti. Nah, mana mungkin lebih? Misalnya pemborong nih, pemborong mengatakan telah selesai kami buat kantor kepala desa, pengeluaran semen sekian, batu sekian, lebih pada anggaran. Sementara pakar mengatakan segini cuma, besinya sekian, harga sekian, maka dia dituduh korupsi kalau jumlahnya lebih. Tapi kalau beda-beda, 1 karung semen, 2 karung semen, wajarlah. Nah, itu maksudnya. Nah, saya pakai kok, saya hitung dan catat. Iya, kamu pakai, kamu hitung, saya catat. Tapi tetap aja kamu salah kalau lebihnya 50 karung semen. Tadi memang ternyata iya. Sore-sore ada 1 gerobak semen sisa, ditimbun jadi timbunan. Besok 1 gerobak sisa jadi timbunan. Sama tukang di mana dulu di sini. Sisa semen 1 karung, enggak dipakai untuk masang bata karena jam 5. Ya salah kamu, kenapa ngaduk semen lebih? Nah, yang salah itu berarti akhirnya di semen yang 1 gerobak ditaruh di mana? Dijadikan timbunan. Nah, di situ penyebabnya, lebih pada 1 karung semen habis. Jadi ahli dalam satu bidang agama Islam itu mempercayakan, ahli khibarah, ahli takaran, ahli dalam masalah gali kubur. Kubur ini tidak boleh dibongkar nih. Syaratnya kata ahli, tulangnya sudah hancur, kembali kepada ahli. Begitu juga dalam menghitung warisan. Nah, menghitung warisan itu masuk di sana pakar ahli bangunan. Gak bisa hanya ulama saja yang hitung. Ulama hanya menghitung rumus sekian. Tapi untuk menentukan nilai rumah, ahli. Berapa nilai ini? Sekian juta. Salah kamu, sekian juta apa? Itu batako kualitas berapa itu? Itu batako kualitas rendah. Korek-korek yang lihat besinya sebesar kelingking, harusnya sebesar jempol, nilainya sekian. Salah. Atap dicek, tipis sekian mili cuma, harusnya sekian mili. Dilihat batu, oh enggak ada karet dalam memakunya, cuma langsung dipaku, pantasan bocor, karetnya enggak ada. Itu dihitung semuanya. Dilihat catnya, cat langsung enggak ada lapisannya. Oh ada lapisannya, kualitasnya murah. Kemudian dipelajari pecahan daripada semennya, berapa perbandingan pasir sama semen. Itu akan menentukan nilai daripada harga. Dicek juga kayunya, ternyata kayu bayu. Tapi kalau kayu ulin tentu mahal harganya. Jadi dinilai dari segi kayu, batu, pasir, semua ditotal lah nilai rumah sekian. Baru bisa ditetapkan bagi warisan. Bisa ulama bisa ngitung-ngitung. Jadi kalau mau buat tim penanganan warisan itu terdiri pada ahli teknik, kemudian ahli harga, takwim namanya, ahli takwim. Tanah di Indarung ini berapa semeter? Itu ahli takwim. Khair. Itu Abu. Ya saya ngitung, kamu kan prediksi salah menang. Ya, kamu ngitung tapi bohong.
Prediksi makan 10 orang cuman 300.000. 10 orang 300.000. Tapi dalam bayaran 500.000. Siapa yang benar? 300, 500. Tanya sama tukang kedai, memang 500 dia. Apakah tetap benar orang makan? Enggak, tetap 300.000. Yang walaupun sesuai dengan fakta 500.000 tetap enggak dibenarkan. Kenapa? Si fulan 2 lauknya diambil, minumannya 3. Itu enggak wajar itu. Walaupun sesuai dengan fakta. Tapi ini sayurnya 3, minumnya jus mangga, jus alpukat. Tetap 500.000 sesuai dengan fakta. Tetap enggak sah itu pengeluaran. Haram hukumnya. Oke. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, kita apa?